Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat penting, nasib dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Setelah berbagai kasus dan kebijakan yang sempat membatasi pengiriman pekerja, kini Malaysia kembali membuka pintu bagi TKI. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar akan mendapatkan hak dan perlindungan yang layak? Kita tidak bisa hanya melihat ini sebagai peluang kerja semata. Harus ada jaminan bahwa setiap pekerja Indonesia yang datang ke Malaysia akan mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-hak yang jelas dan perlindungan yang kuat. Sejarah telah mencatat berbagai kasus eksploitasi dan pelanggaran hak pekerja, dan kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi lagi. Dalam video ini, kita akan menyoroti perjanjian bilateral, langkah-langkah perlindungan yang seharusnya diterapkan, serta tantangan yang masih ada. Mari kita bahas bersama, karena kesejahteraan TKI bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Mari kita simak dulu video berikut ini. Selamat siang pemirsa. Saudara bangsa Malaysia yang dulu suka membanggakan dan menghina TKI yang bekerja di negaranya, ini berbalik mengemis ke pemerintah Indonesia agar TKI yang diusir dari negaranya dikembalikan ke Malaysia untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan dan dunia usaha maupun pertokohan dan perhotelan di negara tetangga itu. Pasca ditinggalkan TKI dari negaranya, Malaysia kini mengalami ancaman kehancuran ekonomi yang amat serius. Sejak tahun 2022, perlambatan ekonomi global, melemahnya nilai ringgit, dan lonjakan inflasi yang terjadi membuat rakyat Malaysia kini menangis akan berbagai kesulitan hidup. Kini pemerintah Malaysia meminta kepada Presiden RI agar memberi kebijakan soal pengembalian TKI. Namun pemerintah seolah kapok dengan berbagai kesombongan dan pelecehan TKI selama di negara seluntung tersebut. Kita akan menghadapi kekurangan makan. Kemudian bukan beras. Walau negeri benar-benar bertujuan, saya rasa insyaAllah saya akan apa berjaya. Beberapa tahun terakhir, hubungan antara sebagian warganet Malaysia dan Indonesia sempat memanas. Di dunia maya, tak jarang terlihat komentar-komentar yang meremehkan budaya Indonesia, menyebut makanan dan seni kita sebagai tiruan, bahkan menertawakan kondisi ekonomi rakyat kecil. Kesombongan itu terus bergema, seolah Malaysia tak akan pernah tergelincir dari posisinya sebagai negara dengan ekonomi lebih mapan. Namun roda kehidupan terus berputar. Tahun 2024 menjadi titik balik yang menyakitkan bagi rakyat Malaysia. Perlambatan ekonomi global, melemahnya nilai ringgit, dan lonjakan inflasi membuat banyak keluarga di negeri jiran itu terjerembab ke dalam kesulitan yang amat nyata. Dari kota besar hingga kampung kecil, jeritan lapar mulai menggema. Menurut laporan Department of Statistics Malaysia, pada akhir 2024 tingkat inflasi makanan di Malaysia mencapai 6,3%, yang menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Harga beras, ayam, dan telur makanan pokok rakyat melonjak tajam. Warga mulai mengeluh karena upah mereka tak lagi mampu membeli kebutuhan harian. Di media sosial, pemandangan yang dulu penuh ejekan berubah drastis. Beredar video warga Malaysia menangis saat melihat rak supermarket kosong atau harus antre berjam-jam untuk membeli minyak goreng bersubsidi. Bukan lagi hinaan pada tetangga, melainkan curahan duka dan doa minta pertolongan. Banyak restoran kecil terpaksa gulung tikar karena tak sanggup menanggung biaya bahan baku yang terus meningkat. Seorang pemilik warung di Johor Bahru mengaku dalam wawancara dengan The Star bahwa penghasilannya turun 70% dalam 6 bulan terakhir. Kami bahkan tidak bisa makan seperti biasa, apalagi berjualan, keluhnya. Ironisnya, dulu ada suara-suara lantang dari sebagian masyarakat Malaysia yang meremehkan TKI, menyebut mereka tidak layak, dan menertawakan kerja keras mereka di sektor informal. Kini, banyak warga Malaysia yang justru melamar kerja ke Singapura untuk pekerjaan yang sama menjadi buruh kasar dan penjaga toko demi menyambung hidup. Kondisi ini mengubah cara pandang banyak orang. Kita akan menghadapi kekurangan makan.
Kalau tidak akhir tahun ini, awal tahun depan. Dan ini akan menimbulkan banyak problem, bukan saja ekonomi, tetapi juga social dan political problem. Dan banyak orang akan hilang kerja, peluang-peluang kerja tertutup dengan tidak masuknya pelaburan dari luar. Dan mereka tak masuk. Walau apapun orang kata, tak akan masuk kalau nilai ini tak distabilkan. Dan nilai ini dapat terus merosot. Sekarang ini sudah jatuh lebih daripada apa yang saya rahman 5-6 bulan dulu. Dan saya takut keadaan itu menjadi lebih buruk sebelum akhir tahun. Dan saya rasa susah saya. Sebelum ini laporan media menyebut jangkaan itu berdasarkan perkiraan oleh Organisasi Bank Dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan IMF. Sebanyak 42 negara sudah disahkan alami kelumpuhan ekonomi. Ini fakta negara Malaysia. Sembang sana sini cakap besar, tak ingat dunia, tak ingat mati kasihan rakyat Malaysia. Kelandangan di area Kuala Lumpur, siapakah yang salah di bab ini, entah siapa. Yang salah adakah kerajaan Malaysia yang salah atau rakyat sendiri yang malas buat kerja? Nak ambil cara yang mudah tidur makan tidur, itulah fakta sesungguhnya negara Malaysia. Makan di kayu ganti makan nasi itu saranan yang dibuat Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu kadar beras putih tempatan tinggi selesai. Rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan mereka? Tujuannya untuk dapatkan sekarang itu sampai kepada dunia. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif kepada baik antara isu beras dan dapat kita. Contoh saya pernah bincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP di Sarawak yang menanam bukit kayu berada. Bukit kayu ini digunakan untuk settlement. Bukit kayu ini harga yang memang hebat dan juga bandingkan dengan sugar yang ada dalam beras. Bukit kayu ini jauh lebih bawah. Jadi di sana orang Sarawak dan dia menggunakan bukit kayu. Saya bincang dengan dia. Kalau kita dapat perkenalkan makanan supplement menggantikan beras, buat kalau kita ini benar-benar bertujuan. Saya rasa di Sarawak saya difahamkan apa budaya. Menggunakannya yang kita telah ini juga perlu menjadi antara jalan keluar daripada hukum yang sedia ada, termasuk tidak membiarkan isu beras mengawal keadaan rakyat di negara ini. Kita menyimpan tetapi kita harus ada keberanian untuk bercuba. Kadang-kadang pergantungan kita kepada makanan luar negara ini amat hebat. Yang pernah kita mengimport terus, saya ingat setahun yang lalu kita import dalam bajet harga 60 bilion, satu jumlah yang sangat besar. Hari ini satu perkara yang paling berat, beras tempatan hilang dari pasaran, sedangkan negara mengeluarkan sebanyak 62% makanan ruji tidak sampai 30% diimpor. Pastinya ia melibatkan kartel yang mengawal pasaran beras tempatan. Ini dipahamkan banyak beras-beras tempatan hanya ditukar kambing kepada beras impor. Mereka membuat keuntungan yang tinggi. Yang kedua, beras tempatan dicampur dengan beras impor dan dijual sebagai beras. Jadi kartel seperti ini mesti dihapuskan dengan segera. Seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan keluarga Malaysia sewaktu mengekang kartel ayam. Masa mesyuarat Kangkor pada 31 Januari 2022, kerajaan negeri itu mengarahkan Suruhanjaya Persaingan Malaysia atau MYTC menjalankan siasatan terhadap kartel-kartel yang menguasai pasaran ayam. Oleh itu, pada 22 Disember 2023, MYTC mengenakan denda sebanyak 415 juta terhadap 5 syarikat kerana membentuk kartel makanan ayam untuk menetapkan. Inilah golongan rakus
yang mengambil keuntungan dengan menindak golongan yang memerlukan. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia berupaya menghadapi sebarang krisis ekonomi yang mungkin timbul. Ia susulan kebimbangan langkah terbaru tarif balas Amerika akan teruskan perang perdagangan global. Menteri Kewangan Luar Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, asas negara disokong perbelanjaan penggunaan yang kukuh seperti program sumbangan tunai ramah serta aliran masuk pelaburan portfolio asing ke pasaran pun telah membukukan kedudukan ekonomi negara menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Jelas beliau, Malaysia juga sentiasa mempelbagaikan pasaran ekspornya dan prospek ekonomi negara amat memperangsangkan. Dalam masa sama, keluaran dalam negara kasar Malaysia terus kekal tumbuh disokong aktiviti rancak sektor pembinaan dan pembuatan yang berterusan serta aliran masuk pelaburan langsung asing FDI. Jika memang Malaysia mau memberikan para TKI bekerja lagi di Malaysia, tentunya harus ada jaminan perlindungan bagi TKI di Malaysia. Prioritas yang tak bisa dikesampingkan. Dalam beberapa dekade terakhir, tenaga kerja Indonesia telah menjadi tulang punggung berbagai sektor industri di Malaysia, mulai dari perkebunan hingga manufaktur. Namun, kenyataan pahit yang sering terjadi adalah ketidakpastian nasib mereka, mulai dari perlakuan yang tidak adil hingga kasus eksploitasi tenaga kerja. Kini, ketika Malaysia kembali membuka pintu bagi TKI, pertanyaan besar yang harus diajukan adalah apakah perlindungan bagi mereka sudah benar-benar dijamin? Tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga kerja migran berkontribusi besar terhadap roda perekonomian Malaysia. Namun, kontribusi ini harus dihargai dengan perlakuan yang layak dan hak-hak yang jelas. Kasus-kasus pelanggaran terhadap TKI seperti gaji yang tidak dibayarkan, jam kerja berlebihan, hingga kekerasan fisik dan mental harus menjadi perhatian utama dalam kerjasama bilateral antara kedua negara. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap TKI yang berangkat ke Malaysia mendapat perlindungan penuh, baik dari segi hukum maupun kesejahteraan kerja. Memorandum of Understanding MOU yang telah disepakati harus benar-benar diterapkan dan mekanisme pengawasan harus diperkuat agar tidak ada lagi kasus pekerja yang terjebak dalam sistem kerja yang tidak manusiawi. Bukan hanya pihak pemerintah yang memiliki tanggung jawab, perusahaan Malaysia yang mempekerjakan TKI juga harus menunjukkan komitmen dalam memberikan kondisi kerja yang aman dan adil. Perlu adanya sistem pengaduan yang mudah diakses serta jaminan bahwa setiap pekerja yang mengalami perlakuan tidak layak dapat memperoleh perlindungan hukum. Jika Malaysia benar-benar ingin membangun hubungan kerja yang sehat dengan Indonesia, maka perlindungan tenaga kerja bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Sudah saatnya kita berbicara lebih lantang dan memastikan bahwa para pekerja yang mengorbankan tenaga dan waktu mereka mendapat perlindungan serta kesejahteraan yang sepadan. Bukankah kasus selama ini sudah dituntaskan oleh pemerintah Malaysia? Beberapa kasus terkait tenaga kerja Indonesia di Malaysia memang telah ditangani oleh pemerintah Malaysia, tetapi masih ada laporan tentang pelanggaran hak pekerja yang terus muncul. Misalnya, baru-baru ini pihak berwenang Malaysia menangkap 3 orang yang diduga memperdagangkan TKI selama 4 tahun terakhir. Selain itu, ada kasus seorang TKW yang mengalami kerja paksa selama 9 tahun tanpa digaji dan mengalami kekerasan fisik. Meskipun ada upaya untuk menindak pelaku eksploitasi dan meningkatkan perlindungan bagi TKI, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa semua pekerja mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia dan Malaysia untuk terus memperkuat
kerjasama dalam perlindungan tenaga kerja agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah langkah-langkah yang diambil sudah cukup atau masih perlu perbaikan lebih lanjut? Kita telah membahas banyak hal hari ini, mulai dari pentingnya tenaga kerja Indonesia di Malaysia hingga bagaimana perlindungan bagi para pekerja harus menjadi prioritas utama. Ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang hak asasi manusia dan keadilan bagi mereka yang bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Ketika Malaysia kembali membuka pintu bagi TKI, kita tidak boleh hanya melihat ini sebagai peluang semata. Kita harus memastikan bahwa setiap pekerja yang berangkat ke negeri seberang mendapatkan perlindungan yang nyata, bukan sekadar janji di atas kertas. Kesepakatan antara kedua negara harus benar-benar diterapkan dan sistem pengawasan harus berjalan dengan transparan agar tidak ada lagi kisah pilu para pekerja yang tertindas. Jadi, apa langkah selanjutnya? Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga kita sebagai masyarakat yang peduli. Suara kita penting dalam mendorong perlindungan lebih baik bagi saudara-saudara kita yang mencari nafkah di luar negeri. Mari kita terus mengawal isu ini dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar dan tetap dukung perjuangan para pekerja Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.